Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Satria Singh Pandawa. Oke, jadi di dalam video kali ini saya mau membahas mengenai Watt PMPO dan Watt RMS ya. Mungkin bagi kalian yang mempunyai perangkat audio seperti speaker aktif atau power amplifier di rumah, pernah membaca atau pernah melihat kedua tulisan ini, mungkin pernah melihat atau membaca kedua tulisan ini ya di perangkat kalian, baik itu speaker aktif atau power amplifier yang ada di rumah kalian, atau mungkin kalian pernah juga melihat di toko-toko elektronika ya yang menjual perangkat audio. Jadi apa sih sebenarnya Watt PMPO dan apa sih sebenarnya Watt RMS itu? Oke, jadi di dalam video kali ini saya mau membahas ini ya, kedua Watt PMPO dan Watt RMS. Tapi sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih pada kalian yang sudah nonton video saya, sudah like, sudah komen, dan sudah subscribe ya. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe channel saya agar kalian nggak ketinggalan video-video saya yang terbaru yang akan saya upload selanjutnya ya. Oke, untuk yang pertama kita bahas Watt PMPO ya. Watt PMPO sendiri itu singkatan dari Banyak Musik Power Output ya. Jadi kalau kita artikan ke dalam bahasa Indonesia, simpelnya itu daya puncak dari sebuah perangkat audio. Jadi PMPO itu cuman daya puncak dari sebuah power amplifier. Jadi misalkan kita membaca sebuah watt, baik itu di power amplifier atau di speaker aktif menggunakan satuan PMPO. Jadi itu cuman daya puncaknya. Contohnya kita sering lihat ya, kalau kita ke toko elektronik gitu, kan di sana banyak menjual speaker aktif. Sekarang itu tulisannya itu gede-gede banget. Misalkan tulisannya 30.000 watt PMPO. Jadi bagi orang yang belum mengetahui tentang ini istilah PMPO, itu berpikiran, wah ini speaker aktif dayanya gede banget ini, 30.000 watt. Nah itu jadi langsung dibeli itu sama orang itu. Dan itu juga termasuk strategi dalam pemasaran juga sih mungkin. Tapi sebenarnya PMPO itu nggak bisa dijadikan patokan ya. Nggak bisa dijadikan patokan untuk berapa keluaran daya dari sebuah perangkat audio. Jadi PMPO itu cuman daya sesaat. Kalau misalkan kita menyetel perangkat audio dengan volume yang keras atau dengan full ya, atau sudah maksimal di perangkat itu sendiri, nah itu mungkin dayanya bisa mencapai segitu loh, bisa mencapai 30.000 watt seperti yang saya bilang tadi di sebuah perangkat speaker ya. Tapi itu juga gak masuk akal juga sih kalau cuman di dalamnya itu cuman menggunakan speaker. Misalkan kalau kita buka speakernya itu cuman 35 watt atau cuman menggunakan trafo 3 ampere gitu, itu nggak masuk akal ya. Kalau sampai 30.000 watt, orang cuman speknya yang sesungguhnya kayak gitu, itu nggak masuk akal sama sekali. Jadi watt PMPO itu bisa dibilang itu cuman watt gombal ya, bukan watt yang sebenarnya, bukan watt murni. Jadi PMPO itu nggak bisa dijadikan acuan dalam kita memilih sebuah perangkat audio ya. Jadi jangan terlena dengan tulisan watt yang besar di sebuah perangkat ya. Apalagi kalau satuannya itu PMPO, itu jelas nggak masuk akal gitu loh. Oke, yang selanjutnya kita bahas tentang Watt RMS ya. Nah, RMS sendiri itu singkatan dari root mean square, atau kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu
daya rata-rata. Nah, RMS ini sekarang sudah menjadi standar ya bagi para pabrikan yang memproduksi perangkat audio, baik itu amplifier atau speaker aktif atau yang lainnya perangkat audio, itu sudah menjadi standar. RMS ini yang harusnya kita jadikan patokan ya, karena daya RMS ini itu daya rata-rata dari sebuah perangkat audio. Jadi apa itu daya rata-rata? Daya rata-rata adalah daya yang dikeluarkan terus-menerus oleh sebuah perangkat audio ya. Jadi ini watt RMS itu watt murni, jadi watt yang sesungguhnya. Misalkan kok kita melihat ada speaker aktif atau power amplifier, di situ tertulis 150 watt RMS. Itu baru masuk akal ya. Itu kalau menurut saya itu masuk akal 150 watt RMS. Karena untuk sekelas speaker aktif itu nggak sampai 30.000 watt yang kayak saya contohkan tadi ya, yang watt PMPO itu. Jadi daya RMS itu yang pantas jadi acuan kita kalau kita membeli sebuah perangkat audio ya. Karena daya RMS ini daya rata-rata dari perangkat audio tersebut. Tapi daya RMS itu kalau mau, misalkan kita beli driver ya, misalkan kita mau rakit sebuah amplifier, nah di situ tertulis di drivernya itu tertulis misalkan 200 watt. Nah di situ cuman pakai satu set final ya. Misalkan kita pakai satu set Sanken ya. Nah di situ di driver tertulis 200 watt. Nah di situ ada disarankan menggunakan misalkan 25 volt ya, volt DC. Nah kita menggunakan trafo 5 ampere, misalkan 5 ampere yang kecil. Nah itu belum tentu juga power rakitan kita itu bisa menyentuh 200 watt RMS, karena watt RMS itu dan cuman didukung oleh transistor final dan drivernya saja. Penting dari power supply-nya itu kuat apa enggak menyuplai daya sebesar 200 watt, daya yang dibutuhkan oleh driver. Nah intinya kayak gitu ya. Jadi kalau kalian mau membeli perangkat audio, kalian harus melihat daya RMS-nya, jangan PMPO-nya, karena daya PMPO itu watt gombal gitu loh, kalau boleh saya bilang, watt yang nggak murni, bukan watt sesungguhnya. Kalau kalian misalkan mau beli sebuah perangkat audio, amplifier atau power speaker aktif, saya sarankan kalian cari yang ada tulisan RMS, watt RMS, jangan yang PMPO. Di sini saya mau mencontohkan ya power amplifier saya yang 4 channel. Di sini juga tertulis 2200 watt. Ini pasti PMPO. Karena kenapa saya bilang ini PMPO? Karena power amplifier ini cuman di dalamnya cuman pakai satu set final ya untuk satu channel. Karena ini 4 channel, cuman pakai 4 set final ya. Jadi nggak masuk akal kalau power amplifier ini bisa menyentuh sampai 2200 watt, menyentuh sampai 2200 watt untuk keluaran daya audionya, itu nggak masuk akal. Nah ini contohnya ya, ini watt PMPO. Tapi walaupun di dashboardnya tertulis 2200 watt, tapi di dalam buku petunjuknya itu dicantumkan lagi di sini daya yang keluar 4 kali 120 watt, 4 kali 100 watt, 4 kali 80 watt, 4 kali 70 watt, 4 kali 50 watt, dan 4 kali 35 watt. Nah kalau ini menurut saya itu masuk akal, ini satuannya RMS pastinya. Kenapa saya bilang masuk akal? Karena ini menggunakan satuan RMS kalau menurut saya. Ini maksudnya 4 kali 120 watt itu jadi satu channel bisa mengeluarkan daya 120 watt RMS kalau kita main di 2 OHM.
Nah, jadi kan kalau kita main 2 OHM per channel, berarti 120 watt kali 4. Ini masuk akal. Menurut saya ini masuk akal. Dan ini 100 watt kali 4. Ini kalau kita main di 4 OHM, 4 kali 80 watt kalau kita main 6 OHM, 4 kali 70 watt kalau kita main 8 OHM, 4 kali 50 watt. Kalau kita main di 10 OHM, 4 kali 35 watt kalau kita main di 16 OHM. Nah, kalau ini masuk akal ya, karena di buku petunjuknya itu pakai watt RMS bukan PMPO. Oke, jadi kesimpulannya kalau kalian mau membeli sebuah perangkat audio, baik itu speaker aktif atau power amplifier, sebaiknya kalian nggak terlena ya dengan tulisan yang gede banget. Biasanya ditulis gede banget 30.000 watt. Jangan terlena dengan tulisan watt yang besar, karena itu belum tentu watt yang sesungguhnya ya. Kalau saya sarankan sih mending kalian beli yang nggak lebay ya, nggak lebay, dan menggunakan satuan RMS. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Mudah-mudahan bahasa saya dan penjelasan saya mudah dimengerti oleh kalian ya. Dan mudah-mudahan kalian sudah mengerti apa itu watt PMPO dan watt RMS. Kalau watt PMPO tadi adalah watt puncak, daya puncak atau daya sesaat. Sedangkan kalau watt RMS itu watt daya rata-rata atau daya yang dikeluarkan terus-menerus selama perangkat itu digunakan. Oke, cukup sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Dan share jika kalian merasa video ini bermanfaat buat kalian. Oke, terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.